Bang, lagi rame banget nih Bang, update-nya soal mantunya Bang. Mungkin boleh cerita nggak sih Bang, mungkin pertimbangannya apa nih Bang untuk menerima? Gini, kalau gue kan kita nih hidup sebenarnya nggak pernah tahu perjalanan kita yang akan datang nih bagaimana. Jadi pada waktu itu ceritanya gue punya anak selfie perempuan paling tua ya. Nah dia ada teman laki-lakinya datang, ayah katanya. Nanti insya Allah ibu mau datang nih, mau ngapain? Saya kan teman baiknya selfie, oh ya ayah udah dengar dari tetangga lah gitu. Mau datang insya Allah mau ngelamar selfie gitu. Oh ya boleh. Nggak lama tuh 2-3 hari kemudian ibunya datang. Bang Opi, saya mau ngelamar anak Bang Opi ini buat anak saya. Cuma saya minta maaf banget. Saya cuma paling nanti punya duit cuma 10 juta. Terus gue bilang, gini Bu, dengan ibu datang ke sini aja saya sebagai manusia ini udah dihargain. Selfie berarti udah datang jodohnya nih dari Allah nih buat anak ibu, buat anak saya gitu. Kalau soal duit, pada waktu itu gue juga belum apa-apa ya, belum main-main kayak begini belum. Nah terus cuman punya duit 10 juta, paling nggak cukup kali ini Bang Opi kalau untuk raya-rayaan ya. Sebetulnya saya juga lagi nggak ada duit Ibu, tapi nggak apa-apa loh Bu. Yang penting duduk, ada pengantin, ada ibu udah ikhlas, saya juga sebagai bapaknya selfie udah ikhlas. Biarin dia nikah, kita ngopi-ngopi aja duduk, nggak apa-apa. Cuma anak saya ini sekarang Bang Opi juga belum kerja. Ya nggak apa-apa belum kerja. Nanti insya Allah kalau dia udah punya istri, dia punya semangat untuk kerja. Nggak apa-apa Bu, saya terima dengan ikhlas. Akhirnya nikah di rumah aja gitu. Kita ngeteh aja ngopi. Karena gue berpikir kita nggak tahu selanjutnya nih anak bakal jadi apa. Dan kalau gue tolak jodoh yang udah Allah tulis, gue takut kan gitu. Kalau udah jatuh jodoh kita tolak, terus ada makhluk yang saat itu nganggur, kita tolak dengan persoalan duit yang kita nggak tahu apa yang Allah mau. Kita terima sekarang alhamdulillah. Anaknya udah 3 orang, terus dia sekarang buka usaha sebelah. Lakinya juga kerja, alhamdulillah. Kita nggak tahu sekarang duitnya banyakan dia sama bapaknya, mertuanya. Alhamdulillah gitu. Berarti sekarang udah kerja nih Bang? Udah kerja dia. Dan mungkin sebelumnya Bang Opi udah tahu belum sih untuk background keluarga sendiri, apa udah kenal atau gimana? Iya kalau keluarganya itu kan memang tetangga ya, satu rumah di daerah Cililitan pada waktu itu. Jadi memang udah tetanggaan gitu. Jadi gue memang paling takut karena sekarang gini aja deh. Lu nggak pernah punya duit lu. Gue paling takut karena kita nggak pernah ngerti manusia di tahun ini punya duit 10.000, kita nggak pernah bisa ukur. Kan semua rezeki urusannya urusan Allah, nasib manusia urusan Allah. Kita nggak tahu. Tahu-tahu 5 tahun yang akan datang duitnya tadi 10.000 jadi 10 miliar, kita nggak ngerti. Nah, jadi yang penting kita hormatin aja manusia, sama-sama menghormati manusia. Mau dia kerja, mau dia pengangguran, kita hormatin aja deh. Karena langkah selanjutnya kita nggak pernah ngerti. Terus sekarang buat acara sendiri dan mahar kan kata Abang tadi hanya dari 10 juta itu gimana tuh? Iya cukup dia beli sendal tuh selop sama kain sama baju kebaya dia beli, paling berapa duit ya dia beli bedak apa segala macam, dia beli sejadah, dia beli apa segala macam, sisanya paling berapa duit buat kita ngopi aja di rumah gitu. Kan memang sebetulnya harus siar ya, udahlah kalau siar kan kalau kita ada duit boleh kita siar, kalau kita nggak ada duit kenapa sih harus kita tolak jodoh yang Allah udah kasih. Tuhan bilang lu gara-gara duit lu orang mau ngelamar anak lu nggak terima gitu kan. Jadi kita nggak enak nih urusan Allah, kita nggak ngerti karena rahasia selanjutnya kita nggak ngerti. Sekarang ente nih sekarang nih ketemu di depan aneh nih tahun 2024, apa gue bakal ngerti tahun 2028 lu jadi apa? Nggak pernah tahu. Jadi harusnya bersikap baik aja udah sama orang karena kita nggak ngerti rahasia Allah bakal jadi gimana. Ya mungkin dari Bang Opi sendiri mungkin bantu berapa sih Bang? Gue lagi tuh nambahin kalau nggak salah 2,5 juta karena memang lagi nggak punya duit, bantuin 2,5 juta. Ya udah kita ngopi, undang saudara. Hari ini kita ngopi, besok ada saudaranya lagi yang dari Bandung ngopi lagi datang. Ya terserah lah kalau misalnya ada orang kawin kok cuma begitu doang. Yang penting kan nikah apa sih? Nikah tuh sebetulnya kan ada pengantin, ada wali, ada penghulu, ada saksi yang nyaksin, selesai. Mau ngapain? Itu kan cuman ya lagi gimana sih, kalau ada sih nggak apa-apa, cuma kalau nggak ada nggak harus kan kita utang-utangan mau ngapain. Mendingan daripada dia misalnya kita punya duit nih 200 juta umpamanya, kawin pakai aja deh 50 atau kita pakai dari 200 juta
kurang 50 kayaknya udah nggak usah dibesar-besarin. Punya duit 200 juta, kawin aja 50 juta. Kan yang 150 masih bisa biaya buat ngontrak, buat usaha, buat beli kulkas, beli apa segala macam. Kan lumayan rumah tangga kita. Kan kita kalau rumah tangga ini nggak dilihat nikahnya, kita dilihat kehidupan lu setelah itu berumah tangga gimana, sukses apa enggak, itu yang manusia lihat. Bang, tapi kan ini banyak juga kayak orang-orang kan kalau nikah gengsinya gede ya kan, apalagi belum lagi kalau teman-teman gak diundang gitu. Nah, itu gimana tuh mengatasinya? Begini, kalau kita memang ngikutin gengsi itu racun sebenarnya. Gengsi itu racun. Kalau kita mau ikutin gengsi aja, kita punya duit 10.000 karena gengsi pengen makan yang 30.000, kan yang 20.000 berpikiran nih. Gengsi itu racun. Jadi sebetulnya gini, kita nggak usah terlalu banyak ambil pusing sama manusia. Yang penting kita patokan hidup urusan kita sama Allah aja. Kalau Allah membolehkan, jalanin aja udah. Kalau kita berpatokan sama manusia, ntar gimana nih kalau teman gue yang nggak diundang, mantan gue nggak diundang, terus mantan gue datang ngelihat gue kawin cuman begini doang. Jadi persoalan kan, nggak usah ngelihat ke situ. Kita ngelihat apa yang Allah wajibin, apa yang Tuhan wajibin, apa yang Tuhan suruh, itu aja dulu jalanin. Nanti kalau kita udah berumah tangga enak, kita baik, cakep, terus sukses, orang juga pada tahu enak bener rumah tangganya. Nggak bakal dibilang enak bener perkawinannya, nggak bakal dibilang. Yang dilihat adalah langkah selanjutnya, tempat selanjutnya, gitu. Itu pernikahannya itu waktu itu tahun berapa Bang? Dan kan tahun berapa ya? Sekitar tahun selfie sekarang. Masih tahun 19-an, 1999 apa berapa ya, lupa gue tuh. Karena udah lama banget, sekarang umurnya selfie 30 berapa gitu. Pokoknya di antara 2000 ke bawah lah. Tapi kan ini viral nih, jadi ini kan videonya tuh, terus abang juga banyak netizen yang bilang kayak jadi menantu idaman, itu gimana perasaannya? Jadi gini, mertua. iya jadi gini, sebetulnya kalau gue sih bersyukur aja, alhamdulillah, karena gue juga kan di tempat gue condet nih adalah gue tuh orang tua yang tidak main sama orang tua. Jadi gue orang tua yang main sama anak-anak muda. Jadi di condet tuh kalau datang anak muda, ya kayak kita mau nikah nih ya, oh iya kenapa, punya duit berapa ya? Punya duit segini ya, gitu. Ngomong sama orang tuanya, jujur aja, ngomong terang-terangan. Bu, saya mau sama anak ibu, saya udah kerja, saya ngumpulin duit baru dapat segini, tapi saya mau nikah sama anak ibu. Kalau dia calon mertua lu orang baik, pasti dia ngerti sama kantong lu. Nggak usah ngerepotin, jangan direpotin orang. Ini orang mau baik loh. Anak kita dilamar kan berarti baik banget. Anak laki datang mau ngelamar baik-baik. Coba kalau dia mau berbuat jahat, anak kita diapa-apain terus ditinggal umpamanya, kan ribet kita. Ini ada orang baik, hargain kebaikan ini orang. Kalau kita hargain kebaikan orang, insya Allah Allah juga bakal hargain kebaikan kita gitu. Gampang aja deh. Tapi nyangka nggak sih Bang viral di videonya? Enggak nyangka. Jadi gue memang ngomong ya sengomong-ngomongnya di satu podcast. Gue ngomong sengomong-ngomongnya. Jadi gue ngomong memang gue nggak karang. Itulah kenyataan gue hidup. Sekarang nih gue nih sampai saat ini, kalau posisi gue lapar, ya ada roti, gue nggak pakai nunggu rumah makan. Gue tetap beli roti untuk ganjel nih yang saat ini lapar. Karena kalau gue harus tunggu rumah makan, keburu kena penyakit emah. Iya dong. Apa aja yang Allah kasih. Tahu-tahu pada saat gue lapar, Allah kasih gue roti. Makan aja roti. Allah kasih ketemu gue di warteg, makan aja dulu di warteg untuk ngeganjel supaya nggak jadi penyakit. Kalau gue gengsi kalau makan dari penyakit jadi repot, nggak usah ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya kayak selfie sama mantu gue datang udah ada jodohnya, terima aja. Kita nggak usah lihat kantong. Urusan rezeki, urusan kantong, urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi saat waktu itu pas mantunya ini belum bekerja Bang, itu kehidupan sehari-hari gimana dan apakah Bang Opi nafkahin juga? Oke. Dia nyampur kan sama gue. Ada rumah deh gitu ya, agak gede deh, ada 3 kamar, 4 kamar gitu. Tinggal aja dulu di sini. Nah setiap pagi tuh gue ajak ngobrol. Gitu. Udah mulai nyari kerjaan belum ya? Ijazahnya SMA kan, SMA lumayan lah gitu. Coba cari-cari, tulis-tulis kerjaan, ngelamar gitu. Jadi gue nggak pernah sinis sama mantu tuh. Gue ajak ngobrol gitu. Nggak punya kopi, beliin kopi. Terus selfie gitu. Ya kayaknya kita mau beli ini dan ini mau masak, beliin bawang. Nggak apa-apa, kita dukung dulu. Gitu, kita dukung. Kalau dia manusia yang normal, pasti dia berpikir, mertua gue gini ya, welcome banget sama gue, kok asik banget sama gue. Dia pasti berusaha untuk nyari itu. Orang nggak punya duit jangan dicerewetin.
ajak ngomong. Kalau kita cerewetin dia pusing. Kita jangan cerewetin, ajak ngomong. Belum dapat kerjaan, belum. Insya Allah ya doain ya, mudah-mudahan biar dapat. Akhirnya dia dapat kerjaannya di satu tempat kantor nih, dia kerja, dia ngumpulin duit, sekarang dia buka usaha tuh. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah sukses. Alhamdulillah lah pokoknya. Pasti kita kalau kita ngeringanin manusia, pasti manusia yang kita ringanin nanti Allah ringanin dan kita juga diringanin sama Allah. Itu aja. Kalau boleh tahu nih, kalau mantu-mantu yang lain itu kira-kira maksudnya background pekerjaan itu apa aja gitu? Kalau yang selfie ini suaminya sekarang begitu dia keluar kerja dia buka usaha nih sebelah ya. Terus kalau Bang Opi kebetulan mantu laki memang satu, yang lain punya mantu perempuan semua. Nah aneh nih. Jadi Bang Opi kalau mau anak Bang Opi yang laki ini kayak si Adam, Ari, ya kayaknya pengen deh ya kita berbuat baik nih sama anak ini. Kenapa ini datang digampangin? Terserah Bang Opi deh mau bagaimana, mau diperayain boleh enggak juga santai-santai. Jadi ada balasannya loh. Jadi kita nggak mau dipersulit. Padahal yang kedua nih si Adam istrinya orang tuanya lumayan. Kita anggap ya lumayan. Tapi karena kita datang udah Bang Opi, asiknya Bang Opi aja. Udah kelar. Jadi anak-anak gue tuh yang 3 nih nikah semuanya nggak ada yang berat. Kehidupannya juga ringan jadinya. Sampai sekarang Bang Opi masih suka bantuin untuk biayain anak? Kalau sekarang ini selfie udah enggak. Adam juga udah enggak, Ari juga udah enggak. Jadi yang Bang Opi biayain sekarang yang pada belum berkeluarga aja. Kalau yang udah berkeluarga dia masih punya usaha, dia yang buka urusan montir motor, buka onderdil motor apa segala macam. Alhamdulillah lah. Kalau cucu gimana Bang? Cucu sekarang kan ada 10 nih. Cucu kalau Bang Opi ini memang di Condet itu semua kumpul. Anak 10, cucu 10 kumpul semua. Itu sih biasa deh. Kita nih di kantong nih mesti ada gocengan tuh. Paling enggak 20 gocengan. Karena dari pagi, siang, sore udah pasti tuh, "Mbak, jajan dong, Mbak." Ada yang bilang abah jajan, ada yang bilang Mbak belum gajian gitu. Jadi ini cucu-cucu banyak nih. Wah, bersyukur aja goceng. Tapi alhamdulillah kita kalau banyak urusan, kita carinya dengan baik, Allah pasti kasih rezekinya. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau ada yang belum kawin, jangan takut, nikah aja. Dengan nikah nanti Allah bakal kasih rezeki. Apa yang disuruh Allah jalanin aja, itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Mungkin pernah nggak sih Bang, ada perasaan kayak ngeluh, kayak sedih banget nih banyak yang gue nafkahin lah ibaratnya gitu. Gue nggak pernah ngeluh loh. Gue nggak pernah ngeluh, boleh datang ke Condet, ntar gue kumpulin cucu-cucu gue, anak-anak gue mertua dan orang tua yang nggak pernah ngeluh. Buat gue kehidupan urusan yang gampang, ada lagi urusan yang lebih sulit nanti yang bakal kita jalanin. Saat ini di dunia urusan yang gampang, hadapin hidup ini dengan senyum, karena kalau kita senyum, Sang Pencipta juga senang sama kita. Itu aja deh. Bersyukur aja udah, bersyukur aja yang penting. Tipsnya dong, boleh dong untuk para orang tua sana yang mau nikahin anaknya Ya, gimana? buat orang-orang tua yang mau nikahin anaknya, apabila datang seorang laki-laki yang mau ngelamar dengan punya uang 10.000 kayak atau belum punya pekerjaan kayak, terima aja. Jangan disinisin, terima aja. Terima, kasih penjelasan, kasih pengertian, bilangin baik-baik, hormatin tanggung jawabnya, dia udah bertanggung jawab sama anak ibu. Insya Allah kalau udah nikah, insya Allah perjalanan kesananya langgang, dan mungkin anak kita juga bakal diurus sama dia dengan baik karena kita udah nerima dia dengan baik. Bang Opi, katanya juga dulu pas nikah istri pertama, Bang Opi posisinya lagi nganggur juga, bener gak sih? Bener. Jadi gue dulu waktu nikah sama istri pertama tuh posisinya nganggur. Jadi gue ngomong sama emak gue, "Mak, pengen nikah deh mak sama anak ini." "Duitnya lu dari mana?" "Ya nggak ada duit mak." Gue juga nggak punya duit," kata emak. "Tapi kita ngomong aja mak, coba-coba mak." Ngelamar deh tuh, gue ngikut. "Nih anak kita nih si Lutfi nih," gitu, nama gue Lutfi, "mau ngelamar anak ente." "Ya bagaimana, dibiarin deh, nggak apa-apa, namanya anak udah sampai mau. Daripada dia berbuat yang enggak, kita orang tua yang dosen. Udah biarin, terima deh. Tapi belum ada biayanya. Kumpulin dulu deh, ente kumpulin, aneh kumpulin." Begitu. Jadi emak yang perempuan ngumpulin, emak gue ngumpulin. Ketemu paling 7.500.000. Gue nikah di zaman itu, nikah 7.500.000 dengan bawa-bawaan yang ala kadarnya. Banyak teman-teman yang pada datang. Alhamdulillah, kita nggak tahu perjalanan hidupnya. Jadi Opi Kumis sekarang kan, kita nggak ngerti langkah-langkah orang nih, kita nggak ngerti.
berbuat baik aja deh sama orang yang punya duit, kayak nggak punya duit berbuat baik aja deh. Tapi berbuat baik sama orang yang nggak punya duit pahalanya lebih gede daripada berbuat baik sama orang yang punya duit. Berarti based on pengalaman Iya, jadi alasannya gitu masih- ya? Iya, pengalaman gue. Jadi gue lihat pengalaman gue, berarti gue nggak boleh dong egois sama pengalaman gue, lupain pengalaman gue harus jalanin pengalaman yang gue pernah jalanin gitu.